Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita berkumpul kembali di dalam ibadah tengah minggu GKI Pakuwon. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini di tangan saya terdapat botol yang berisikan dengan air. Dari botol yang terisikan dengan air ini dapat diambil kesimpulan yang sepertinya bertolak belakang namun memiliki arti yang sama, yaitu botol ini setengah terisi atau botol ini setengah kosong. Sama halnya cara kita melihat botol dan air tersebut dengan cara kita bersyukur di dalam kehidupan kita. Bersyukur itu adalah ketika kita bicara soal hati yang membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Ingatlah bahwa kebahagiaan bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu menemukan hal-hal sederhana dalam hidupnya untuk tetap bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan pada malam ini untuk bersyukur kepadanya, karena Ia adalah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dan datanglah padanya dengan penuh kesungguhan hati untuk bersujud dan bersekutu dengannya. Yesus, kemuliaan-Mu, kita pujian ini sebagai lagu pengantar saat teduh kita. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengawali pertemuan kita dengan doa. Dan kita juga ingin merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini. Semua karena kasih setiamu, semua karena kebaikan-kebaikanmu, semua karena pertolonganmu yang luar biasa, yang selalu ada dan selalu menolong kami. Bapa di sorga, kami percaya melalui pertemuan kami hari ini, walaupun masih online, di tempat kami masing-masing, namun kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu anak-anak Tuhan sangat membutuhkan firman-Mu dan sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan bagian firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya ulangi, Injil Matius 13 ayat 36 sampai 43, dicatat demikian. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang itu anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah si iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sedemikian firman Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu sekalian mulai bertanya-tanya, ini kisah lalang ini seperti apa ini ya? Saudara, sebenarnya sebelum ayat 36, dicatat dalam ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30, kisah tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Secara cepat saya akan katakan demikian. Yesus mengatakan kerajaan sorga itu seperti seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh, menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berpulir, nampaklah juga lalang di situ. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu?" Tetapi Tuan itu berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Tetapi biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah ini mengingatkan saya dengan Injil Yohanes yang menceritakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia mau menaburkan yang baik. Dia mau menaburkan yang benar. Dia mau menaburkan kehidupan di dunia ini. Mengapa Yesus mau melakukan itu? Yang pertama, Tuhan sudah meminta dan memilih orang-orangnya di zaman perjanjian lama. Tuhan mau memakai mereka untuk jadi pokok anggur. Atau Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi penabur-penabur benih yang baik. Namun orang-orang pilihan Allah seperti Musa, Abraham, dan lain sebagainya, para nabi, raja-raja, hakim-hakim, mereka sudah berupaya semaksimal mereka agar mereka itu sungguh-sungguh dapat menaburkan yang baik untuk anak manusia di bumi ini, yang benar untuk anak manusia di bumi ini. Namun ternyata upaya mereka pun tidak dianggap sebagai hal yang penting buat orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya mengapa Allah sendiri harus datang ke tengah-tengah dunia ini di dalam diri Yesus Kristus. Allah sendiri langsung menabur benih yang baik itu, tidak melalui perantaraan siapapun. Allah sendiri mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Jadi Allah datang dengan sebuah niat, Allah datang dengan sebuah kerinduan, Allah datang dengan sebuah harapan bahwa anak-anak manusia di bumi ini kembali kemana, saudara? Kembali ke kehidupan awal saat Tuhan menciptakan manusia. Nah, saudara, seperti apa kehidupan itu? Yang pertama, Tuhan mengatakan, di mata Tuhan engkau begitu berharga dan mulia. Jadi saat Tuhan menciptakan manusia, di mata Tuhan manusia itu begitu berharga, begitu mulia. Manusia itu adalah ciptaan yang begitu khusus, dicintai oleh Allah dan dihargai oleh Allah, dan bahkan dikatakan mulia. Apa artinya, saudara? Manusia bukan saja sekedar manusia ciptaan Allah yang berbeda dari yang lain. Manusia bukan saja sekedar manusia ciptaan Allah yang mempunyai harga dan nilai tersendiri dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan dikatakan mulia. Saudara, bukankah Allah itu mulia? Allah mau mengalirkan kemuliaannya kepada manusia, sehingga manusia harus menjadi manusia ciptaan Allah yang mulia, sama seperti Allah mulia. Tuhan mau menciptakan manusia, dan Tuhan mengalirkan kebenaran-kebenaran itu kepada manusia, supaya manusia itu mempunyai nilai tersendiri. Tidak boleh manusia itu merendahkan nilai ilahinya sehingga dia sama dengan ciptaan Allah yang lain. Tidak boleh. Namun, saudara, di tengah-tengah dunia ini ternyata iblis pun ingin merusak manusia, supaya manusia itu tidak bernilai lagi di hadapan Allah. Manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya digambarkan oleh perumpamaan Tuhan Yesus di sini. Tumbuhlah ilalang-ilalang. Dan ketika ada orang-orang yang mengatakan, kenapa Tuhan tidak diambil saja ilalang ini di tengah-tengah kebun ini? Dan Tuhan mengatakan, jangan, nanti akan tercabut juga gandum ini atau bulir gandum ini.
Jadi Tuhan membiarkan kehidupan itu terjadi. Bahwa manusia adalah orang-orang yang dialiri kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Yesus mau menjadi pokok. Artinya Yesus adalah sumber kebenaran itu dan sumber kemuliaan itu. Jadi ketika manusia itu datang pada Yesus, ketika manusia itu menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saat itu manusia sedang mulai mengarahkan pikirannya, hatinya untuk bersandar pada Kristus Sang kehidupan itu. Sama seperti pokok. Pokok itu akan selalu mengalirkan kehidupan kepada ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu sangat tergantung hidupnya pada pokok. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara dan saya tergantung penuh pada Kristus dalam kehidupan ini. Coba saudara bayangkan dan renungkan. Siapa yang memberikan kehidupan dalam hidup saudara? Siapa yang memberkati rumah tangga saudara? Siapa yang memberikan keberhasilan dalam hidup saudara? Siapa yang membuka jalan keluar saat saudara tidak membuka jalan keluar? Siapa yang menopang saudara saat saudara lemah? Siapa yang memberikan saudara penghiburan, sukacita, kedamaian, harapan dalam hidup saudara? Kalau bukan Tuhan, Sang Pemberi harapan, pemberi kekuatan, pembuka jalan, dan bahkan penopang kehidupanmu. Bukankah saudara bisa ada sampai sekarang ini? Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena Dia, Sang Pokok itu, yang terus mau mengalirkan kepada saudara kekuatan, kehidupan, kebenaran dalam hidup saudara. Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi ilalang-ilalang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang sanggup bertahan menghadapi setiap situasi yang saudara hadapi, kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan hidup yang saudara hadapi. Karena kadangkala si iblis juga membuat hambatan-hambatan dalam perjalanan hidup saudara, sehingga saudara mulai berpaling pada si iblis, dan saudara mulai percaya kepadanya, dan saudara mulai bersandar kepadanya. Saudara, itu kerinduannya supaya saudara binasa dan saudara tidak mendapatkan hidup. Justru di tengah-tengah pertandingan hidup saudara saat ini, saudara diajar oleh firman Tuhan bahwa hidup adalah sebuah perjuangan, hidup adalah sebuah pertandingan. Dan saudara harus menjadi seorang olahragawan yang mampu untuk bertanding di dalam kekuatan, topangan, dan tuntunan Tuhan. Mengapa saya katakan bertanding di dalam topangan tuntunan Tuhan? Karena tidak ada seorang pun yang mendapatkan kekuatan dalam hidup ini kalau dia tidak bersandar pada Tuhan. Dalam pertandingan apapun dalam kehidupan manusia, yang sungguh-sungguh Tuhan ingini adalah bersandar pada Dia, berharap pada Dia, karena Dialah sumber kekuatan dan penghiburan saudara. Saudara, itu hal yang pertama yang harus saudara lakukan saat saudara harus bertanding menghadapi tantangan hidup saudara. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa engkau harus menjadi orang-orang yang bukan saja bersandar pada Tuhan, tetapi yang mengerti bahwa dalam setiap aspek kehidupanmu engkau tidak sendirian. Mengapa? Karena ketika saudara mulai melihat hidup dan pertandingan hidup saudara jalani sendirian, saudara akan lemah sebelum saudara berlanjut bertanding. Di tengah-tengah pertandingan itu saudara akan merasakan, aduh kok saya nggak tahan ya, aduh kok begini amat ya,
kok tantangan ini begitu berat ya? Kok persoalan ini nggak selesai-selesai ya? Saudara, mengapa saudara berkata demikian? Bukan karena sekedar saudara sendirian, tapi saudara hanya melihat persoalan saudara. Janganlah saudara hanya melihat persoalan saudara belaka dalam hidup ini. Yang Tuhan mau adalah bahwa berharaplah pada Tuhan, bersandarlah pada Tuhan, yang berarti engkau tahu kalau bersandar dan berharap pada Tuhan, Tuhan itu tidak jauh dari saudara. Tuhan itu ada dekat bersama dengan saudara. Bukankah Ibrani pasal 13 mengatakan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Bukankah firman ini mau mengatakan kepada saudara, saudara tidak sendirian, tapi saudara bersama dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup saudara, yang mau berjuang bersama dengan saudara. Saya ingat dengan doa Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17 mengatakan, Bapa, aku minta semua yang diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya mereka itu diberikan kepadaku. Supaya mereka itu ada bersama dengan aku. Jadi kerinduan Tuhan itu selalu ada bersama dengan saudara. Tuhan mau mengatakan itu pada saudara karena Tuhan ingin mengatakan pada saudara betapa terbatasnya hidupmu, kekuatanmu, kemampuanmu. Itu sebabnya aku hadir bersama dengan engkau di dalam Rohku yang kudus yang tinggal diam dalam hidupmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14. Roh Kudus akan tinggal dan diam dalam hidup saudara. Supaya saudara tidak menjadi orang yang kesepian lagi, saudara tidak merasa sendirian, tapi saudara ingat bahwa dalam perjalanan hidup ini, saudara ada bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, sadari kehidupan saudara. Bahwa apa yang saudara lakukan hari ini, itu menentukan masa depan saudara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah bulir gandum ini tumbuh bersama-sama dengan ilalang, karena nanti pada waktunya, yaitu pada hari kedatangan Tuhan, pada waktu yang disebut oleh orang dunia ini kiamat, pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya, maka saat itu ilalang-ilalang itu akan diikat dan dienyahkan, dibakar. Mengapa? Karena mereka atau anak-anak kejahatan, mereka tidak boleh mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudara yang bertahan sampai pada akhirnya, saudara adalah pemenang. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, ia akan memiliki mahkota kehidupan. Jelas yang Tuhan mau di sini adalah berjuang bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, berjuang bersama dengan Tuhan. Hidup saudara adalah perjuangan bersama dengan Tuhan. Dan ketika saudara berjuang bersama Tuhan, saudara adalah orang-orang yang sangat dirindukan, diharapkan Tuhan. Yang terakhir, saudara, bagaimana caranya supaya saya tetap hidup menjadi bulir gandum yang benar? Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa yang menyelamatkan saudara, yang membuat saudara bersih, itu bukan karena apa yang saudara pikirkan benar. Bukan menurut saudara benar, maka saudara menjadi orang yang benar. Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang membuat saudara benar itu adalah firman Allah. Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar. Bahwa yang membuat engkau pulih, dibersihkan menjadi bersih, itu karena firman Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara mau menjadi orang benar, maka saudara harus terus-menerus membersihkan hidup saudara dari yang tidak benar, yaitu ilalang-ilalang yang mungkin ada dalam pikiran dan hati saudara. Bagaimana caranya saudara membersihkannya? Jelas dengan firman Tuhan.
Semakin banyak saudara membaca firman Tuhan, semakin saudara mengerti pikiran-pikiran Tuhan, semakin saudara pahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dengan sendirinya saat itu saudara sedang memilah-milah dalam kehidupan saudara. Mana yang disebut kebenaran Tuhan, mana yang disebut ilalang. Maka sebagai anak-anak Tuhan saudara akan menyingkirkan ilalang-ilalang itu. Iri hati, ketidakpercayaan pada Tuhan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup saudara, ketidakberdayaan dalam hidup saudara. Ini semua hal-hal yang disebut ilalang-ilalang yang bisa menghancurkan kehidupan saudara. Jangan saudara biarkan ilalang itu bertumbuh dalam diri saudara. Karena kalau terus bertumbuh, maka kebenaran Allah akan mulai tertimbun oleh ilalang-ilalang. Sehingga hidup saudara dikendalikan oleh ketakutan, ketidakberdayaan saudara, kekhawatiran saudara. Nah saudara, jadi firman Tuhan adalah yang membersihkan pikiran dan hati saudara terhadap ilalang-ilalang. Itu cara saudara bertumbuh. Yang kedua, terus menerus saudara harus berada di dalam hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dalam doa-doamu, dalam saat teduhmu, terus engkau bergumul bersama Tuhan. Apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu, pikirkanlah itu. Apakah ini yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau aku perbuat menghadapi situasi ini? Jadi semua hal yang saudara hadapi semuanya mulai diukur dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saudara kehendaki. Itu sebabnya saudara mengapa banyak orang berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, Engkau tolong aku, ubahkan suamiku supaya suamiku berubah. Bukan saudara nggak boleh berdoa seperti itu. Tapi apa yang sedang saudara lakukan saat itu? Tuhan, ini bukan tugasku, tapi ini tugas Tuhan. Ubah suamiku. Oh, saudara, tidak seperti itu. Seorang yang hidup dalam kebenaran Tuhan adalah orang yang siap untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepikiran dengan Tuhan. Yang terus-menerus dalam hidupnya dia menabur kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan Tuhan mengerti, tahu keadaan saudara. Dan Tuhan akan menopang, menolong saudara, memberikan saudara kekuatan untuk mendampingi suami atau istri saudara yang keluar dari kebenaran Allah. Dan saudara akan menuntun mereka kembali ke dalam kebenaran Tuhan. Ada waktu Tuhan, ada waktu saudara. Jangan saudara sekali-sekali katakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Berarti saudara tidak mau berjuang lagi bersama dengan Tuhan. Saudara, tapi sebaliknya saudara harus katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk terus bersama dengan Engkau berjuang melawan persoalan dan kesulitanku ini. Tuhan akan berikan kekuatan itu kepada saudara. Saudara, itulah beberapa tips yang saya berikan kepada saudara agar saudara mulai saat ini berjuang bersama dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Jalani hidup saudara sampai akhirnya, yaitu akhir masa yang Tuhan siapkan bagi setiap umat manusia di dunia ini. Dan para malaikat Tuhan akan datang, dan para malaikat Tuhan akan mulai mengikat ilalang-ilalang itu dan menjauhkan dan dibakar ilalang-ilalang itu. Artinya kebinasaan. Tetapi saudara yang bertahan, saudara akan hidup di dalam kehidupan yang seharusnya, yang Tuhan siapkan buat saudara sekalian. Mari kita berjalan bersama Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berkati saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam yang telah kami dengar. Ajar kepada kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga iman rohani kami bertumbuh, bukan saja sekedar bertumbuh, tetapi harus berkualitas. Bapa kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya,
Tuhan yang memberi hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara kami, terutama mengatasi terorisme dan pandemi yang masih terjadi saat ini. Kami berdoa dalam pendistribusian vaksin COVID-19 agar dapat tersalurkan dengan baik, sehingga kami semua dapat mendapatkan vaksin tersebut. Kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa atas COVID-19. Kami berdoa kepada orang-orang yang lemah tubuhnya, yang sakit, para lansia, kiranya Engkau menolong mereka sehingga mereka hanya berpengharapan kepadamu saja. Kami berdoa untuk program majelis jemaat, komisi-komisi di GKI Pakuwon maupun di gereja-gereja lain dalam pelayanan online yang baik dan mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati mereka untuk menghasilkan yang lebih baik. Bapa, malam ini kami mau beristirahat. Engkaulah yang menjaga kami dan melindungi kami, sehingga di saat bangun pagi besok sehat dan sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adam. Kami atas nama GKI Pakuwon mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kehidupan adalah sebuah pertanggungjawaban. Begitupun saat kita menjadi orang percaya. Bertumbuh pasti akan menjadi sebuah proses yang tidak akan henti-hentinya terjadi dalam kehidupan kita. Namun, pertumbuhan seperti apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Apakah iman kita bertumbuh sejalan dengan bertambahnya waktu yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari kita mempertanggungjawabkan waktu yang ada dalam kehidupan kita untuk menjadi orang Kristen yang tidak hanya bertumbuh, namun memiliki kualitas pertumbuhan seperti murid Kristus yang sejati. Dan biarlah pertumbuhan iman kita ini menjadi pertanggungjawaban kita di hadapannya. Pujian yang berjudul Persembahanku biarlah menjadi penutup dalam ibadah tengah minggu kita. Ku bawa kepada
Saudaraku, mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan Komisi Dewasa GKI Pakuwon hari ini. Kami boleh dikuatkan Tuhan, baik melalui puji-pujian, doa-doa kami, bahkan firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami untuk melanjutkan aktivitas kami di tempat kami masing-masing. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami siap untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai langkah saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.